dia kalau di kantor ya. Yang namanya instrumentasi harusnya pakai kontrol, baru pengukuran guna, guna dokumentasi fisik ya. Jadi Jawa. Sekitar 1,2 ini 2 Mas. Untuk selanjutnya silakan Pak Badrus untuk diskusi tanya kepada Farhan. Saran dan diskusi ya, saran dan diskusi. Sepakatan nih kita mulai di situ 10.42 ya, biar saya kalau bisa dilebihin itu kan. Saran penting juga buat masukan. Gini, saya minta ditunjukin gambar ini. Di PowerPoint ya, Pak. Kalau pengukuran itu kan ada transmisi mekanik yang berpengaruh dan transmisi elektrik ya. Di sini kestabilan transmisi elektrik itu dari kalau kamu harus mengenal transducer input dan output ya. Apa bedanya transducer input output dulu deh. Kalau enggak nanti jadi format perbaikan kalau kamu belum tahu. Terangkan antara sensor dan transducer, kemudian bedanya transducer input dan output. Menurut kamu apa? Untuk perbedaan sensor dan transducer, transducer ini mengubah inputan suatu elemen menjadi elemen lain. Kemudian kalau untuk sensor itu menerima suatu elemen yang akan diteruskan menjadi misalkan elemen yang lain. Kalau di hubungan alat kamu dengan inputnya apa nih? Pompa ya? Inputnya Pompa yang mengalirkan sekian volume mili, 1 mili kamu bisa mendetek berapa detik? 1 mili bisa mendetek 552. Nah, itu masuk ke codingan gitu maksudnya. Iya, Pak. Nah, sama dengan ultrasonik. Ultrasonik itu dari besaran listrik dulu. Kamu dari besaran yang menghasilkan volume 1 mili, dia dengan nyalakan pompa peristaltik kan. Nah, kalau ultrasonik itu dia dengan cara membuat rangkaian pemancar. Jadi itu arahnya ke transducer. Jadi bukan berarti nggak ada sensor ya. Itu akan dengan mengenal ada transducer input dan output. Ketika ada transducer input yang mempengaruhi pengukuran, di transducer outputnya ada relay. Dan kontan untuk di sensor dia bisa merespon besaran fisis ada, tapi di transducer output juga ada. Transducer input itu udah pengertian sensor di dalamnya, walaupun sensornya nggak ada misalkan. Tapi dia berupa transducer input dan pergerakan pompa bisa dihitung 1 milinya sekian detik. Nah itu ada ketika bicara kontrol, pengertian time constant apa sehingga relay ini kan gerakannya kan masih ada mekaniknya juga kan. Dia masuk ke solenoid, kemudian dia menggerakkan yang di dalam saklar itu. Time constant apa? Menurut kamu kontrol ada berapa? Apa aja lah, salah satu bisa nyebutin kan? Apa aja? Ini kamu apa nih? Maksudnya apa? Kontrol apa? Elektrik, pneumatik, hidroelektrik kan maksudnya kan? Nah kalau elektrik, ya, kamu harus ngerti kalau otomasi kontrol nih harus ngerti tentang time constant. Time constant apa? Constant itu waktu yang dibutuhkan sistem
kestabilan Pak. Berapa persen? Belum nyampe respon optimum ya, dia baru berapa persennya dia kalau time konstan tuh? 63. Oke, 63% kan. Nah, itu kalau kamu setting di 50 mili, kamu buat grafik gitu. Dalam waktu berapa detik dia posisi grafiknya disebut time constant. Dia harus sih enak tuh, kamu jadi pertingkat. 63%-nya belum nyampe ke kamu yang diuji berapa mili nih? 50 mili Pak. 50 mili, itu baru 63%. Nanti ketika sudah pas 50 mili, pergerakan delay sama waktu input, transducer input tadi, itu amplitudenya gimana? Itu ada syarat optimum tuh. Harus yang paling terkecil, apalagi itu saya kasih satu tuh. Kalau kamu bikin grafik, ada garis sumbu X-nya ada waktunya, sumbu Y-nya itu, misalkan kamu mau uji yang 50 mili, tarik tuh garis red. Ada garis 63%, hampir ke 50 mili, belum nyampe pas 50 mili. Ketika ada 40 mili, dia masih ada transmisi elektrik loh, gerakan antara dia masuk ke selonet untuk gerakan relay, untuk membaca transducer input yang kamu program tadi volume sekian mili ke detik, itu ada waktu respon optimum yang pas di 50 mili sehingga dia berhenti. Jadi filosofinya harus dapat tuh. Memang jadi saya lihat bekerja bagus, udah dikalibrasi di Archimedes, tapi kamu nggak tahu filosofinya, teorinya gimana. Dan kalau satu udah benar. Sekarang respon optimum salahnya baru 1%. Amplitudenya harus. Kemudian teriak-teriaknya 1/4. Belum ada dari sampai dia sejajar di volume. Kalau dibuat grafiknya kan, kalau itu enak di 50 mili sehingga dia menggerakkan berhentilah itu. Nah itu filosofinya gitu. Jadi ada 4 menit lagi. Solusinya ada kontrol on off, ada kontrol PID, ada rasio kontrol di masing-masingnya, ada PID-nya setiap prosesnya. Nah kamu ini sebenarnya masih on off. Gerakan relay itu kebetulan benar sebenarnya bisa diatur. Jadi kayak gitulah. Kontrol contoh bedanya on dengan yang PID. Kalau gerakan robot tuh dia enakan contohnya robot. Dia mau ngambil HP. Kalau PID-nya nggak jalan, dia kadang-kadang suka kelewat. Ngambil HP-nya jadi jatuh HP-nya. Itu robot bisa pakai kontrol PID sehingga dia menggerakkan motor polistatik tadi tepat di posisi HP ini. Gimana supaya cepat? Ada tuningnya. Kalau on kadang-kadang benar, kadang-kadang nggak benar. Nah itu jadi ini saya saran juga kalau bagian kurikulum gitu. Instrumentasi itu sampai ke kontrol.
Oke.